warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan selamat pagi kepada dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Sri Dinanta Beru Ginting, SPD MPD, dan para audiens. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Mirza Hairat sebagai moderator, kemudian Nicholas Alwin sebagai ketua, kemudian Nanda Rahmadewi Nasution akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Selanjutnya, Natalia Descalentina Lase menjelaskan tentang ciri-ciri paragraf. Selanjutnya, Oktavini Handayani Fikri Rahyani akan menjelaskan tentang cara menentukan topik. Selanjutnya, Nabila Khairunisa dan Nurmituning Ningsih Ramde akan menjelaskan tentang contoh paragraf. Yang selanjutnya yaitu Putri Arianti Borubangun menjelaskan tentang jenis paragraf. Dan yang terakhir, closing itu akan dibawakan oleh ketua kita, yaitu Nicholas Alwin. Selamat menonton, terima kasih. Apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat untuk menyampaikan satu gagasan utama. Seperangkat kalimat yang membahas satu topik atau hanya mengacu pada suatu gagasan pokok. Topik dituangkan ke dalam satu kalimat disebut dengan kalimat topik. Sedangkan kalimat yang menjelaskan kalimat topik disebut dengan kalimat penjelas. Maka lebih jelasnya lagi, paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang secara berkaitan utuh dan padu serta membentuk satu kesatuan pikiran. Kedua, ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf diantaranya satu, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri atau menjorok ke kanan untuk variasi karangan biasa. Sedangkan untuk karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, dan tesis, letaknya berjarak 8 spasi. Ketiga, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Keempat, memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kelima, memiliki satu kalimat topik utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Keenam, kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menguraikan dan menjelaskan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang ketujuh, memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik, diantaranya kelengkapan, kepaduan, kevariasian, dan kesatuan. Halo, selanjutnya cara menentukan topik pada paragraf. Yang pertama, kita harus membaca baris pertama dan kedua jika hanya ada satu paragraf, atau amati keseluruhan paragraf pertama jika paragraf lebih dari satu. Yang kedua, cari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dalam bacaan, baik pada awal baris tetapi juga bagian-bagian selanjutnya. Yang ketiga, jika pertanyaan tentang topik, maka jawabannya bisa berupa satu kata atau bentuk frase. Contoh paragraf eksposisi. Tubuh manusia mengandung 70% air. Air adalah cairan penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita membutuhkan cairan untuk bergerak. Jika kita kekurangan cairan, maka akan menyebabkan dehidrasi. Minum air hingga 8 gelas sehari sangat disarankan agar tubuh kita terhindar dari penyakit sumsum tulang belakang dan kulit kering. Air juga bisa mengontrol asupan kalori yang kita konsumsi. Contoh paragraf deskripsi. Secondary traumatic stress atau STS adalah kondisi emosi akibat trauma yang terjadi secara perlahan dengan waktu cepat. Jika seseorang mengalami hal ini, maka sebaiknya lakukan meditasi untuk mengingat kembali mengapa kejadian tersebut membekas dalam kehidupan Anda. Setelah itu, cobalah untuk lebih terbuka kepada orang tua, keluarga, atau teman terdekat Anda. Kemudian, belajarlah untuk memaafkan, walau berat, namun hal ini membantu kesehatan psikis Anda. Terakhir, konsultasikan kepada ahlinya seperti psikolog yang lebih profesional.
Contoh paragraf induktif tentang sekolah. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata, terdapat berbagai nilai siswa, sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan. Dan tidak ada seorang siswa yang mempunyai nilai di bawah standar sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Halo buat kita semua, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Ya, seperti yang kita ketahui, jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 5. Di sini saya akan membagi tips untuk kita semua supaya mudah mengingat tentang jenis-jenis paragraf tersebut. Di sini saya ada 2 tips untuk cara mengingatnya. Yang pertama adalah pande, yang kedua adalah depan. Di sini saya akan memakai pande. Ya, apa itu pande? Pande yang pertama adalah persuasi, kedua adalah argumentasi, ketiga adalah narasi, yang keempat adalah deskripsi, dan yang kelima adalah eksposisi. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis paragraf tersebut. Ya, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis paragraf tersebut. Yang pertama adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang merupakan ajakan atau membujuk si pembaca agar mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks tersebut. Ya, yang kedua adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk si pembaca. Ya, dan yang ketiga adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu yang dijabarkan dengan urutan awal, akhir, dan tengah. Dan yang keempat adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan objek tertentu dan bertujuan untuk agar si penulis seolah-olah melihat atau merasakan objek yang sedang digambarkan. Dan yang kelima adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan, dan memaparkan informasi. Biasanya paragraf ini dapat kita lihat di petunjuk penggunaan produk. Demikianlah video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share. Oke?